Dengan prosedur yang sama, sekarang kencangkan nipple untuk pipa yang lebih kecil. Pasang pipa dari unit indoor ke unit outdoor di sepanjang rute pipa yang ditentukan. Potong pipa sejajar dengan sambungan pipa refrigeran dari unit outdoor. Sekarang, lakukan flaring pada sisi unit outdoor. Seperti yang ditunjukkan pada video, gunakan juga dua kunci pas torsi untuk mengencangkan nipple sisi unit outdoor. Jika Anda tidak memiliki kunci pas torsi, Anda bisa menggunakan kunci pas biasa. Urutan kerja untuk pipa sisi kiri berbeda dengan yang telah kita pelajari untuk pipa sisi kanan. Namun, pekerjaannya sendiri sama. Jadi kita hanya akan membahas beberapa poin penting saja. Pertama-tama, dapatkan panjang pipa. Ukur jarak pipa dari tanda posisi sambungan pipa pada plat mounting unit indoor ke unit outdoor. Potong pipa sekitar 30 cm lebih panjang daripada panjang yang baru saja Anda peroleh. Lepaskan nipple pipa unit indoor dan unit outdoor, dan lindungi ujung pipa dengan isolasi. Pasang pipa melalui bobokan dari luar ke dalam. Konfirmasikan posisi akhir pipa pada plat mounting. Potong posisi akhir pipa pada tanda plat mounting. Hilangkan permukaan yang kasar dan lakukan flaring pipa. Pindahkan pipa pembuangan air dari sisi kanan ke sisi kiri. Bungkus pipa pembuangan air dan kabel kontrol. Kuatkan dengan isolasi pada jarak yang sesuai. Angkat unit indoor dan pasang kabel kontrol dan pipa pembuangan air melalui bobokan. Pastikan untuk menempatkan pipa pembuangan air di bagian bawah agar air pembuangan mengalir lancar. Kaitkan hanya bagian atas dari unit indoor ke bagian atas dari plat mounting. Anda perlu mengerjakan bagian bawah nanti, jadi jangan kuatkan unit indoor untuk saat ini. Lepaskan panel depan dan angkat unit indoor agar mudah menyambungkan pipa. Kencangkan nipple sisi unit indoor.
Lakukan flaring sambil mengikuti poin-poin yang sebelumnya telah disebut untuk flaring pipa. Kencangkan nipple sisi unit outdoor. Karena udara terperangkap di dalam unit indoor dan pemipaan, Anda perlu melakukan pengeringan vakum untuk menghilangkannya. Gunakan pompa vakum dan manifold gauge untuk melakukan pengeringan vakum. Sambungkan selang pengisi warna biru ke port sisi tekanan rendah dari manifold gauge dan selang pengisian warna kuning ke port di bagian tengah. Lepaskan tutup port service dan pasang katup pengisian ke port service. Sambungkan selang pengisi warna biru dari manifold gauge ke katup pengisian yang terpasang ke port service. Sambungkan selang pengisi warna kuning dari manifold gauge ke pompa vakum. Periksa bahwa semua katup dari manifold gauge telah ditutup rapat dan kemudian nyalakan pompa vakum. Buka katup tekanan rendah lebar-lebar. Dalam keadaan ini akan melepaskan udara dari unit indoor dan pipa. Jika Anda melihat pengukur tekanan rendah, pengukur ini turun saat udara keluar hingga kondisi vakum tercapai. Karena udara dalam pipa mengandung kelembapan atau embun, Anda perlu menjalankan pompa vakum walaupun kondisi vakum telah tercapai. Jika pipa panjangnya mencapai 15 meter, jalankan pompa vakum sekurang-kurangnya 10 menit setelah kondisi vakum tercapai. Jika panjang pipa 15 meter atau lebih, jalankan terus sekurang-kurangnya selama 15 menit. Sesudah itu, tutup katup tekanan rendah kuat-kuat. Longgarkan selang warna kuning dan matikan pompa vakum. 5 menit setelah mematikan pompa vakum, pastikan bahwa jarum pengukur tekanan rendah tidak naik di atas posisi sebelumnya saat pompa vakum dimatikan. Jika naik, periksa kembali jika ada sambungan yang longgar. Pengeringan vakum berlangsung 15 menit. Selama pengeringan, sambungkan catu daya ke unit outdoor dan juga kabel kontrol antara unit indoor dan unit outdoor. Lepaskan klem yang dipakai untuk menguatkan selubung kabel. Sambungkan kabel power. Berikutnya, sambungkan kabel kontrol dari unit indoor ke unit outdoor. Saat melakukannya, pastikan untuk menyambungkan kabel kontrol sehingga warna kabel yang tersambung ke nomor 1, 2, dan 3 dari terminal unit indoor sesuai dengan nomor 1, 2, dan 3 dari kabel yang tersambung ke terminal sambungan unit outdoor. Marilah kita memeriksa setiap kebocoran refrigeran pada sambungan pipa dengan menerapkan tekanan refrigeran. Lepaskan tutup dari stop valve sisi pipa yang lebih kecil. Buka katup sampai 90 derajat selama 5 detik.
Kemudian, tutup kembali dengan erat. Periksa setiap kebocoran pada sambungan flaring pipa menggunakan penguji kebocoran refrigeran elektronik atau cairan sabun. Jika kebocoran tidak terdeteksi, buka stop valve sisi pipa yang lebih kecil, dan setelah melepaskan tutup stop valve pipa yang lebih besar, buka juga katup itu sepenuhnya. Setelah kedua katup terbuka sepenuhnya, letakkan tutup pada katup dan kencangkan dengan kunci pas. Jika kebocoran refrigeran terdeteksi, perbaiki kebocoran ini. Sambungkan pipa pembuangan air ke selang pembuangan air dari unit indoor sehingga air mengalir keluar. Setelah menyambungkan pipa pembuangan air ke selang pembuangan air, bungkus sambungan dengan isolasi untuk menguatkannya. Tes kebocoran air harus dilakukan sebelum menyalakan AC. Buka panel depan unit indoor. Gunakan gelas atau yang serupa untuk menuangkan air secara merata dari kanan ke sisi kiri drain pan. Periksa setiap kebocoran air dari bagian bawah unit indoor. Pergilah keluar untuk memeriksa air keluar dari outlet pipa pembuangan air. Tutup panel depan jika tidak ada kebocoran air. Mari kita selesaikan pipa luar yang terbuka. Bungkus isolasi akhir menggunakan metode 1,5 tumpang, mulai dari titik tempat pipa cairan dan pipa gas disatukan pada unit outdoor dan pindahkan ke atas. Ini dilakukan untuk mencegah air hujan agar tidak merembes ke dalam insulasi. Gunakan dempul untuk menutupi bobokan di seputar pipa pada sisi outlet. Terakhir, bungkus pipa dengan isolasi dan kuatkan unit indoor ke plat mounting dengan skrup. Selanjutnya, lakukan tes run. Pertama, nyalakan AC. Jika panjang sebenarnya dari pipa melebihi panjang yang tidak terisi, pipa membutuhkan pengisian refrigeran tambahan. Ini harus dilakukan saat melakukan tes run. Jumlah pengisian tambahan yang diperlukan dapat diperoleh dengan mengurangi panjang tidak terisi dari panjang pipa sebenarnya dan mengalihkan setiap meter perbedaan dengan 20 gram. Misalnya, jika panjang pipa sebenarnya adalah 19 meter dan panjang tidak terisi adalah 10 meter, perbedaannya adalah 19 meter dikurangi 10 meter yang hasilnya 9 meter. Dengan mengalihkan 9 meter ini dengan 20 gram, maka jumlah pengisian tambahan yang terhitung adalah 180 gram. Panjang tidak terisi ini bergantung model. Karena itu, mohon lihat petunjuk pemasangan atau data teknik untuk memastikan. Jika jumlah pengisian sudah diperoleh,
Siapkan refrigeran dan timbangan. Sambungkan selang pengisi warna kuning dari manifold gauge ke silinder refrigeran. Sambungkan selang pengisi warna merah dari manifold gauge ke pompa vakum. Nyalakan pompa vakum. Buka katup tekanan tinggi manifold gauge dan buang udara dalam selang pengisian warna kuning. Tutup katup tekanan tinggi. Longgarkan selang warna merah dan matikan pompa vakum. Setelah menempatkan silinder pada timbangan, buka katup silinder. Pada saat ini, pastikan untuk memperhatikan pembacaan pada timbangan agar dicatat karena akan digunakan sebagai titik awal jumlah refrigeran tambahan. Sekarang, mulailah operasi refrigeran AC. Setelah kompresor mulai beroperasi dan tekanan operasi turun, buka katup tekanan rendah manifold gauge untuk memungkinkan refrigeran tambahan yang akan diisikan masuk ke dalam AC dari silinder refrigeran. Ketika refrigeran diisikan dari silinder ke AC, silinder akan menjadi lebih ringan dan pembacaan pada timbangan akan turun. Jika tombol reset 0 tidak ada, pantaulah secara cermat pembacaan pada timbangan dan setelah berada di bawah 180 gram dari pembacaan awal, tutup katup silinder. Setelah pengoperasian AC menjadi stabil setelah sekitar 15 menit, gunakan termometer digital untuk mengukur temperatur suction dan discharge